Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan eh, penetapan tanggal ijazah di e-ijazah. Nah, jadi kita akan menentukan tanggal cetaknya ataupun tanggal apa namanya tanggal penerbitan ijazahnya, ya bahasa lainnya seperti itu di webnya e-ijazah. Nah, langsung saja nanti Bapak Ibu klik di bagian e-ijazah, ya. E-ijazah, klik aja di Google. Nanti Bapak Ibu akan menemui link yang paling atas di bagian ini, dashboard ijazah. Nah, jadi Bapak Ibu login aja seperti biasa di manajemennya ijazah, kemudian masuk dengan akun SSO-nya Dapodik, ya. Dan selanjutnya eh, kita masuk. Nah, setelah masuk, jadi Bapak Ibu nanti akan ada notif ya, Bapak Ibu baca. Mungkin kalau SD sudah lewat terkait dengan pelaksanaan manajemen di ijazah, dan kemudian di video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan dari menu awalnya, dari menu beranda sampai dengan masalah di DNS-nya sampai pembuatan SPDJM. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum melihat video sebelum ini, jadi lihat dulu video yang sebelumnya agar Bapak Ibu mengerti ya. Nah, terkait dengan DNT, kemarin ada yang komen, itu Pak Mun saya belum ada DNT. Ya, pastikan dulu bahwa SPDJM-nya Bapak Ibu itu sudah disahkan oleh dinas. Yang awalnya itu berada di residu DNT, setelah disetujui SPDJM-nya Bapak Ibu oleh dinas, itu akan masuk ke bagian valid DNT. Seluruh data siswanya seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan ke bagian yang namanya pengelolaan ijazah di menu pengelolaan nomor dan validasi. Ya. Nah, selanjutnya kita klik di bagian daftar penomoran. Nah, setelah klik di daftar penomoran, itu ada yang namanya pengaturan tanggal cetak. Nah, pengaturan tanggal cetak yang mana maksudnya Pak Mun? Nah, ini tanggal cetak yang ada di e-ijazah. Nah, di sini sudah ada dikasih apa namanya? Ya, semacam notif ya ataupun bacaan, daftar penomoran ijazah akan muncul setelah cut off DNT dilakukan. Artinya setelah eh, pelaksanaan DNT-nya ya ataupun setelah disetujui oleh dinasnya, kemudian Bapak Ibu sudah masuk ke bagian DNT, data siswanya semuanya, daftar nominasi tetap ya. Nah, di sini sudah disebutkan data peserta didik akan masuk ke DNT setelah satuan pendidikan membuat SPDJM. Jadi setelah SPDJM-nya disetujui oleh dinas, maka dia akan masuk dari residu. Jadi awalnya residu dia menjadi valid DNT, data nominasi tetap. Artinya secara tidak langsung dia sudah ditetapkan sebagai calon penerima e-ijazah ya ataupun calon penerima yang sungguhan. Ya, kalau nominasi DNS, nominasi sementara itu data penerima atau calon penerima e-ijazah. Tapi kalau sudah DNT itu sudah benar-benar menjadi calon penerima karena sudah membuat surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolah yang sudah ditandatangani bermaterai dan dicap ya. Nah, apabila terdapat masih ada data peserta didik residu DNT, maka perlu dipastikan SPDJM-nya dulu ya ataupun kalau memang ada kesalahan data siswanya ada yang ketinggalan, ada yang salah data, itu harus dibatalkan dulu SPDJM-nya ya sampai dengan DNS-nya. Jadi seperti itu. Tapi nanti ada menu setelah Bapak Ibu melakukan yang namanya penomoran dan ijazahnya itu sudah dirilis. Nah, untuk daftar penomoran, kita klik di bagian daftar penomoran. Itu nanti Bapak Ibu, di sini ada menu yang namanya cetak ijazah. Di sini juga ada kalau yang profil ini, profil siswa ini, itu ada data peserta didiknya. Ya, nah kita bacakan dulu terkait dengan daftar penomoran ijazah ini. Setiap peserta didik akan mendapatkan nomor seri ijazah. Nah, ini sudah ada nomor ijazahnya ataupun nomor urut ijazah. Berdasarkan waktu yang telah ditentukan, percetakan ijazah dapat dilakukan setelah pengaturan. Nah, jadi cetak ijazah ini bisa kita lakukan setelah kita melakukan yang namanya pengaturan tanggal ijazah. Saya ulangi, percetakan ijazah ataupun cetak ijazah itu bisa kita lakukan setelah kita menetapkan yang namanya pengaturan tanggal cetaknya. Nah, pengaturan tanggal cetak itu ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Nah, apa yang harus diperhatikan Pak Mun? Itu tanggal yang dipilih. Nah, jadi Bapak Ibu harus memilih tanggal yang akan digunakan sebagai tanggal ijazah.
Nah, tanggal ini ada beberapa ketentuan Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama ya, yang pertama dulu, di sini pastikan bahwa SPTJM sudah disetujui dinas dengan status di manajemennya itu disetujui oleh dinas. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ini di bagian eh, pengelolaan DNS ini itu pembuatan SPDJM ya, ini sudah SPDJM dan sudah disetujui oleh dinas. Kita sudah disetujui oleh dinas ya, dan ini sudah keterangannya sudah disetujui oleh dinas. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya, ini saya tandai dulu kalau sudah saya jelaskan. Ya, yang pertama ini pastikan SPDJM-nya sudah disetujui oleh dinas. Kemudian yang kedua, seharusnya tanggal cetak di atas tanggal penetapan kelulusan dan SPDJM. Nah, jadi Bapak Ibu, lahirnya sebuah penetapan ataupun apa namanya belangko ijazah ini atau kita bilang seperti itu ataupun lembar ijazah itu karena adanya yang pertama adalah DNS ya, karena ada proses DNS ya. DNS ini ada dari Perpal PD, penetapan validasi peserta didik ya. Nah, kemudian ada yang namanya pembuatan SPDJM dari pihak satuan pendidikan hingga pengesahan dari dinas. Kemudian lahirnya yang namanya belangko ijazah ya, format ijazah yang Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, jadi jangan sampai nanti ada kejadian itu duluan tanggal ijazahnya ketimbang daripada tanggal SPTJM dan apa namanya penetapan kelulusan. Jangan sampai nanti ada tanggal ijazah itu yang duluan daripada penetapan kelulusan peserta didik. Artinya duluan tanggal ijazah baru adanya penetapan kelulusan dan pembuatan SPDJM. Dipastikan harus di atas tanggal itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa pembuatan tanggal pengaturan tanggal cetak itu ya pastikan di atas tanggal penetapan SK ya, SK apa namanya, SK kelulusan dengan SK pembuatan SPDJM ya. Ya, pastikan dua hal tadi itu di atas tanggal itu ketika Bapak Ibu ingin menetapkan yang namanya penomoran ya. Nah, ada satu lagi yang menjadi acuannya Bapak Ibu itu adalah pembuatan nomornya. Nah, di ijazah kan ada nomor nih. Ada nomor ijazah yang Bapak Ibu lihat di bagian ini ya, di nomor penomoran ijazah itu ada tanggal penomorannya ya. Karena tadi saya sudah apa namanya menyebutkan ya di sini paling lambat 14 hari ya. Jadi ini tambahan videonya. Jadi acuannya ada di bagian Perpal PD. Bapak Ibu buka di Perpal PD ya. Nah, nanti ceknya di bagian data siswanya ya. Di mananya akan saya tunjukkan. Yang pertama klik di bagian peserta didik. Kemudian klik di bagian tingkat ya. Ini akan terfilter kelas 6. Jadi Bapak Ibu lihat di bagian yang dari kelas 6. Jadi ini kelas 6 semuanya akan terfilter semua kelas 6. Kita lihat salah satu misalkan kelas 6 ya. Kita klik di bagian ini, di bagian tanda apa namanya logo orang ini yang biru ini ya, di bagian kiri ini semuanya. Kita klik itu ada yang namanya data atribut, rekam didik, e-rapor dan ijazah. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada yang namanya nomor seri. Jadi nomor seri ini akan sama seperti yang ada di bagian nomor ijazah di bagian manajemen ijazah. Nah, nomor ini itu diterbitkan di tanggal 19. Sementara sekolah ini itu sudah disetujui SPTJN-nya ya ataupun apa namanya pengajuan pembuatan SPTJN-nya itu di tanggal 13 Juni. Itu diajukan dan disetujui oleh dinasnya tanggal 13 Juni. Proses penerbitan nomor ijazahnya ya, nomor seri ijazahnya itu di tanggal 19. Nah, kalaupun Bapak Ibu ingin mengambil tanggal 19 ini juga boleh, tapi Bapak Ibu boleh mengambil tanggal ini itu boleh di atas tanggal ini. Misalkan tanggal 19 ini jatuh pada hari Minggu misalkan. Ini kebetulan di hari Kamis jatuhnya. Ini bukan tanggal merah, bukan tanggal libur nasional. Nah, ini bisa menjadi acuan. Nah, begitu juga dengan yang
saat ini akan kita pilih itu tanggal 25 Bapak Ibu. Ya, akan kita ambil tanggal 25 bulan 6 tahun 2025. Jadi agak cantik tanggalnya. Nanti kita akan ambil tanggal 25. Nah, jadi pastikan bahwa yang pertama itu bukan jatuh di tanggal merah ya, untuk tanggal apa namanya cetaknya. Kemudian bukan di libur nasionalnya ya, bukan di tanggal libur nasional di bulan Juni ya. Jadi yang diperhatikan, saya ulangi, itu adalah yang pertama di atas tanggal penetapan kelulusan dan di atas tanggal SPDJM, dan boleh menjadi acuan adalah tanggal penerbitan nomor seri ijazah. Jadi, setelah lahirnya nomor seri ijazah, barulah lahirnya ijazah. Ya, nah jadi setelah adanya penetapan kelulusan dan SPTJM dan penerbitan nomor ijazah, maka lahirlah yang namanya format ijazah yang lengkap. Maka cocoklah jika Bapak Ibu menetapkan tanggal kelulusan ataupun tanggal cetak ijazah, bukan kelulusan, maksudnya tanggal cetak ijazah yang ada di ijazah, yang ada di bagian kanan nantinya ya, di sini di bagian ini itu adalah tanggal, boleh dari tanggal terbit apa namanya nomor seri, atau di tanggal yang lain yang bukan tanggal merah dan tanggal libur nasional ya, seperti hari Minggu tidak boleh, dan seperti tanggal libur nasional itu tidak boleh. Nah, jadi kalaupun Bapak Ibu tidak mengambil tanggal 19 tapi tanggal apa namanya tanggal 20, 21, nah itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu tanggal 22, karena tanggal 22 itu jatuh di hari Minggunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham sampai sini ya. Nah, jadi ini sudah saya jelaskan secara detail. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang belum paham. Pastikan itu di atas tanggal apa namanya penetapan kelulusan dan SPDJM, dan boleh juga di tanggal yang ada di kolom ijazah ini itu tanggal penerbitan nomor seri ijazahnya ya. Boleh mengambil tanggal ini dan boleh juga mengambil di atas tanggal 19. Artinya sudah ada penetapan, sudah ada SPDJM disetujui oleh dinas sehingga lahirnya pratinjau ijazah. Selanjutnya setelah disetujui oleh dinas, maka sudah terbit yang namanya ijazah. Selanjutnya terbitlah nomor ijazah karena adanya persetujuan yang namanya dinas, dan nomor ijazah itu dikeluarkan, tanggalnya itu ada di Verval PD di menu ijazah. Ini tanggalnya, kemudian Bapak Ibu menetapkan kalau tanggal ini misalkan masuk di tanggal merah ataupun di hari Minggu ya, itu jangan dijadikan patokan, tapi lihatlah setelah tanggal itu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian untuk surat keterangan ya, biar tidak ada pertanyaan. Jadi sembari ijazah itu disiapkan oleh satuan pendidikan, kadang-kadang nanti ada kebutuhan peserta didik itu harus ada surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus itu ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan asal peserta didik. Jadi kalau ada yang menumpang itu tetap disahkan oleh kepala satuan pendidikan asal peserta didik. Ya, misalkan ada sekolah A menumpang ke sekolah B, itu tetap disahkan oleh kepala sekolah yang dari sekolah A, bukan dari sekolah B. Ya, kemudian surat keterangan lulus, ya, ini surat keterangan lulus loh, bukan ijazah, ya, diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Nah, itu surat keterangan lulus tanggalnya itu berdasarkan penetapan kelulusan peserta didik, ya, yang kita unggah di bagian ini penetapan kelulusannya. Itu sesuai dengan surat yang kita unggah, ya, yang kita tetapkan. Nah, ini yang kita unggah ya, di bagian unggah SK penetapan itu ada nomornya dan tanggalnya. Ya, itu surat kelulusan peserta didik. Kemudian surat keterangan lulus bersifat sementara. Nah, ini surat keterangan lulus bukan bersifat permanen, tapi bersifat sementara ya. Ingat, bersifat sementara. Ini saya apakan dulu, bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Jadi sampai diterbitkannya ijazah ya. Nah, kemudian nomor 6 itu DNT, data nominasi tetap ya. Daftar nominasi tetapnya ditetapkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal kelulusan. Ini paling lambat loh, bukan paling cepat tapi paling lambat
14 hari kerja setelah tanggal penetapan. Jadi DNT akan muncul ataupun peserta didik itu akan muncul ke daftar DNT ini. Jadi nanti jangan beranggapan bahwa setelah disetujui oleh dinas itu peserta didik akan langsung masuk ke DNT. Enggak, Bapak Ibu. Itu akan kalau batasnya itu paling lambat loh, paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penetapan. Jadi jangan nanti ada yang komen ataupun yang bertanya, Pak Mun, setelah disahkan SPDJM oleh dinas, itu kok saya nggak masuk ke DNT langsung data peserta didiknya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu paling lama itu 14 hari ya setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik, ya. Nah, kemudian poin ketujuh, pastikan tanggal penetapan ijazah bukan pada hari libur. Nah, jadi pastikan bahwa tanggal penetapan yang akan kita lakukan ini bukan pada hari libur, ya. Pastikan tanggalnya bukan hari libur, baik itu libur hari Minggu, jangan jatuhnya di hari Minggu, jangan jatuhnya di libur nasional. Itu dia. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu di poin 8-nya. Nah, di poin 8 itu pastikan bahwa Bapak Ibu mengikuti instruksi edaran dari dinas. Misalkan Bapak Ibu ada edaran dari dinasnya yang mengatakan, oh kalian harus buat tanggal tanggal ijazahnya ini, ya, tanggal cetak ijazah harus tanggal sekian. Ya, ikuti dari dinas Bapak Ibu. Ya, ikuti surat edaran dari dinasnya. Tapi kalau memang instruksi dari dinas itu tidak ada, maka Bapak Ibu kembali ke poin 3 dan 4, ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu itu bukan poin 3 dan 4 ya. Ini belum saya edit, tapi kembali ke bagian nomor 2-nya, ya. Kembali ke bagian nomor 2. Artinya seharusnya tanggal cetak itu di atas tanggal penetapan kelulusan dan SPDJM, karena duluan ada 2 poin besar itu dan SPDJM, sehingga Bapak Ibu ada yang namanya ijazah ataupun lahirnya data ijazah itu, ya. Nah, kemudian poin ke-9, input di atas tanggal penetapan sistem yang berlaku nasional. Jadi kalau berlaku nasional itu, ya, ini sudah saya buat di poin 12. Itu kalau dengan SD tanggal 2 Juni dan kalau SMA SMK sederajat itu tanggal 5 Mei, ya. Nah, jadi tetap harus di atas tanggal itu dan di atas tanggal penetapan kelulusan atau SPDJM-nya, ya. Nah, kemudian pengaturan tanggal cetak ijazah hanya bisa dilakukan sekali saja. Nah, jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa pengaturan tanggal di sini itu hanya bisa dilakukan sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba Bapak Ibu refresh, itu kan ada namanya di beranda ya. Nah, ini dia. Fitur pembatalan nomor ijazah terhadap jadi hanya dilakukan sekali. Nah, untuk di bagian penomoran ijazah juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu penomoran ijazah itu hanya bisa dilakukan sekali. Coba kita klik di sini. Mungkin ada notif ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi di sini di atas ini tanggal cetak satu tingkat hanya bisa diatur sekali. Jadi kalau salah bagaimana Pak Mulia? Kalau salah berarti nanti ada yang namanya pengajuan pembatalan, ya, penomoran ijazah. Nanti ada menu seperti itu, ya. Nah, kemudian pastikan data sudah sesuai semua. Jadi jangan nanti ada seperti yang saya dapat info itu di beberapa grup. Setelah dia menentukan penomoran ijazah, ijazahnya sudah bisa dicetak, tiba-tiba ada kesalahan. Nah, ini yang aneh. Artinya kenapa dia nggak dari poin pertama? Padahal kan web ini saya lihat dia dibuat secara sistematis, artinya bertahap. Pertama, kalian tentukan dulu kepala sekolahnya, data sekolahnya, nomenklatur kepala sekolahnya, kemudian diberikan jadwalnya agar Bapak Ibu lebih disiplin dalam melakukan penataan usahaan ijazah ini di web ini. Kemudian pengaturan menumpang dan tidak menumpang, sekolah akreditasi dan tidak akreditasi, kemudian DNS, penetapan ini semua. Kemudian ini kan menunya kan bertahap Bapak Ibu, sistematis. Jadi aneh aja kalau memang ada kesalahan seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu semua data itu semuanya sudah benar.
Nah, kemudian untuk kelulusan itu untuk SD SMP dimulai tanggal 2 Juni, kalau SMA SMK itu 5 Mei ya, secara nasionalnya ya, penetapan secara aturannya. Kemudian poin 13 mungkin yang sering ditanya juga, bagi sekolah yang kepala sekolahnya sedang berhaji Pak Mun, sedang cuti, itu bagaimana Pak Mun? Nah, itu pastikan setelah kepala sekolah itu mengambil ataupun sudah melakukan ibadah haji ataupun terkait dengan hal cuti. Jadi ambil tanggal cetaknya itu karena beliau harus tanda tangan gitu ya. Nah, jadi itu harus ditandatangan oleh websitenya setelah melakukan ibadah haji atau cuti ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau memang ada hal-hal yang memang apa namanya ragu dan sebagainya, silakan dengan koordinasi dengan admin dinasnya ya. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan yang namanya pengaturan tanggal cetak. Kita akan tentukan ya. Nah, berhubung hari ini tanggal 26 tanggal 26 tanggal 25 ya, tanggal 25 Juni 2025 dan ini adalah tanggal cantik Bapak Ibu ya. Nah, cantiknya bagaimana Bang? Cantiknya seperti ini. Cantiknya itu kalau menurut saya ya. Nah, jadi 26 2025. Nah, jadi diawali 2025, diakhiri 25. Nah, ini kita buat tanggal ini. Kalau kita buat tanggal 6 bulan 6 itu tidak bisa karena memang cantik tanggalnya tanggal 6 bulan 6 2025. Nah, jadi nggak bisa karena secara administrasi kita belum membuat yang namanya apa namanya belum kita buat terkait dengan penetapan kelulusan, belum kita unggah SK penetapan, kemudian belum juga kita mengunggah SPTJM. Jadi tidak bisa kita lakukan karena sejatinya kita harus melewati itu dulu baru lahirnya ijazah. Nah, makanya kita mengambil sikap itu pengaturan tanggal cetaknya kita ambil di tanggal hari ini ya. Ingat Bapak Ibu, penetapan tanggal cetak itu hanya bisa dilakukan sekali ya, tidak bisa dilakukan berkali-kali ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Kemudian kita tetapkan tanggal 25 Juni 2025. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengikuti saya silakan, kalau tidak mengikuti saya kembali ke poin ini Bapak Ibu, poin instruksi dari Dinas poin 8 ya. Nah, kalau ada instruksi dari Dinas tanggal berapa itu harus Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian klik simpan. Kemudian apakah Anda yakin? Nah, jadi kadang-kadang nanti ada orang terklik aku nggak mau tanggal itu. Kan ada sekali lagi ini. Nah, makanya sistem ini dibuat berdasarkan perilaku kita juga Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti jangan aku maunya kan tanggal 26 tadi. Kok terpilih ini? Nah, jadi tetap di sini ya, tetap ada notif sekali lagi. Apakah Anda yakin? Nah, jadi kalau ada nanti istilah tertekan juga yakinnya ataupun bagaimana itu, nah itu udah ada lain gitu ya. Nah, jadi pastikan dulu bahwa sudah yakin, ya. Ya, kita tetapkan tanggal 25 bulan 6. Nah, kalau sudah, maka di sini akan muncul notif seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya, nanti di sini akan muncul tanggal penetapannya ya. Lupa saya jelaskan tadi, seharusnya saya jelaskan di sini kosong dia sebenarnya ya, masih kosong dan ini sudah muncul setelah kita melakukan yang namanya penetapan tanggal ijazah. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan Pak Mun? Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah selanjutnya melakukan yang namanya percetakan ijazah. Cetaknya ataupun unduhnya di bagian ini ya. Nah, untuk unduhnya Bapak Ibu bisa lakukan berkali-kali ya untuk menyimpan di sini. Kalau Bapak Ibu mau cetak langsung dengan printernya, klik aja di sini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung print ataupun nyimpan ke PDF-nya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini ini nggak bisa kita tetapkan apa namanya ukurannya, bukan ukuran ya, apanya ininya ya, ijazahnya ya. Nah, untuk soal cetak nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Jadi kita bahas di sini tentang pengaturan tanggal cetak dulu ya. Nah, jadi tanggal cetak itu tidak bisa lagi dilakukan ya
Ini tidak bisa lagi dilakukan ketika Bapak Ibu ingin melakukan penetapan itu sudah ada notifnya. Sudah ada tanggal cetak untuk kelas 6 yaitu tanggal 25 Juni 2025. Jadi seperti saya jelaskan tadi hanya bisa dilakukan sekali saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menekan lagi itu akan ada notif seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa dicetak ya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan penomoran ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu mau mengetes nih nomor ijazah, saya mau cek di sistem Pak Mun, bisa nggak? Bisa dong, ya bisa ya. Setelah Bapak Ibu menetapkan ini. Nah, nanti ada yang bertanya, nah, tadi Pak Mun singgungnya bisa ngecek. Gimana cara ngeceknya Pak Mun? Nah, ngeceknya yang pertama Bapak Ibu logout dulu ya. Nah, kemudian nanti kembali ke webnya ijazah ya. Ijazah. Nah, kembali lagi ke beranda yang di sini. Selanjutnya klik di bagian data induk nih. Nah, ya kan? Kemudian klik di bagian cari ijazah. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan nama sekolahnya, kemudian nama pemiliknya, nomor seri ijazah yang tadi, kemudian tanggal lahirnya, masukkan captcha, kemudian klik ajukan. Nanti akan dapat Bapak Ibu, ya. Nah, jadi untuk melihat, jadi nanti ke depan seperti itu kita melihat ini asli apa enggak nih nomor ijazahnya. Ijazahnya betul nggak atas nama si Fulan si Pulin. Nah, jadi itu akan muncul di bagian itu, di bagian ini nanti. Jadi begitu mudahnya ya, jadi karena maraknya isu-isu ijazah palsu lah, bagaimana begitu. Jadi sekarang Kementerian membuat suatu validasi data ya terkait dengan penata usahaan ijazah ya seperti ini. Jadi dinas ataupun siapapun yang ingin mengecek data ijazah si pemilik ijazah ini itu bisa ke berandanya ijazah data Kemdikbud.id. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dan harapannya Bapak Ibu bisa share ke teman-teman yang lainnya dan bermanfaat tentunya bagi Bapak Ibu terutama operator sekolah yang menangani terkait dengan ijazah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.